Mengejutkan, inilah 4 berita politik terbaru. Berita pertama, mengejutkan. Gus Yakut disebut sangat pas jadi presiden untuk periode 2024-2029. Wah, Gus Yakut, sapaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, diyakini sebagai calon presiden yang tepat untuk periode 2024-2029. Sosok Gus Yakut disebut sebagai figur yang mampu melawan kuatnya arus politik identitas. Hal ini diungkapkan oleh pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing kepada Vin. Sosok Gus Yakut sangat pas menjadi calon presiden capres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut saya, dia bukan hanya potensial, dia sangat pas dan presiden yang tepat untuk periode 2024-2029, katanya. Pada Jumat 4 Maret, untuk memimpin Indonesia ke depan, dibutuhkan tokoh muda yang pluralis, cinta tanah air, Pancasilais, serta taat pada konstitusi. Kriteria itu ada pada sosok Gus Yakut. Bangsa ini perlu dipimpin oleh sosok yang berperilaku dan bertindak secara pluralis, cinta Indonesia, cinta Pancasila, dan konstitusi. Saya melihat itu ada pada diri Gus Yakut, papar Emrus. Netizen pun angkat bicara, karena kanda. Saya sangat setuju, biar umat muslim jotos-jotosan sendiri. Itu maunya oligarki Cina komunis. Berita kedua, mengejutkan. Ruhut minta Menak keluarkan sertifikat penceramah. Gus Umar berang, jangan urusin agama kami. Pegiat media sosial Umar Hasibuan alias Gus Umar bereaksi keras terhadap politisi PDIP Ruhut Sitompul yang meminta Menteri Agama untuk mengeluarkan sertifikat penceramah untuk mencegah radikalisme. Gus Umar meminta Ruhut untuk tidak mengurusi agama Islam dan fokus mengurusi agamanya sendiri. Wahai Ruhut Sitompul, urus agamamu, jangan urus agama kami, kata Gus Umar melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 2 Maret. Sebelumnya, Ruhut Sitompul meminta kepada Menak untuk segera mengeluarkan sertifikat penceramah. Hal ini ia katakan sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang mengingatkan para istri personel TNI Polri untuk mengundang penceramah radikal. Jangan diundang. Menyambut pernyataan yang sangat tegas Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengingatkan para ibu-ibu TNI Polri tidak mengundang penceramah radikal, kata Ruhut melalui akun Twitternya Rabu. Dan mohon Menteri Agama Republik Indonesia menyambut Pak Jokowi dengan segera mengeluarkan sertifikat penceramah untuk mencegah yang radikal-radikal. Paten, lanjutnya. Dilansir dari Kompas, netizen pun angkat bicara, Dayat, urus saja pendetamu Ruhut, kau jangan jadi penghasut agama orang lain. Kata netizen lain, dia saja raja penjilat, urus saja agamamu. Betul itu, enak saja masuk urus agama orang. Urus agamamu sendiri. Niat banget untuk provokasi. Berita ketiga, mengejutkan. Terkait wacana penundaan pemilu 2024, politikus senior PDIP sukar cari orang sekualitas Jokowi. Wacana penundaan pemilu 2024 kembali bergulir. Bahkan, kali ini ditambah dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Menanggapi hal tersebut, politikus senior PDIP, Panda Nababan, menilai munculnya wacana tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada calon presiden yang memiliki kualitas seperti Jokowi. Jadi, kalau saya lihat kegalauan sekarang itu, sudah sukar mencari orang sekualitas Jokowi, kata Panda, Kamis 3 Maret 2022. Selanjutnya, dijelaskan oleh Panda bahwa pernyataan tersebut tidak sekedar interpretasi dirinya, melainkan fakta di lapangan. Ia pun menyebut, diskusi publik terkait hal ini justru menjadi ironi. Karena sukar mencari orang sekaliber Jokowi atau lebih tinggi dari Jokowi, maka timbullah itu, diperpanjanglah, diteruskanlah, 3 periode lah. Itu yang saya lihat menjadi masalah, ungkapnya, dilansir dari CNN Indonesia. Diberitakan sebelumnya bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto
memastikan bahwa sikap PDIP menolak wacana tersebut. Hasto menegaskan bahwa partainya taat kepada konstitusi negara. Netizen pun angkat bicara, mukit. Masa? Dalam hal apa, Pak? Masa penduduk se-Indonesia yang jumlahnya 270 jutaan orang tak ada yang sebaik Pak Jokowi? Ini hasil penelitian atau ngarang? Kata netizen lain, sukar orang yang berani ngutang sebanyak Jokowi. Netizen lain angkat bicara, Wirlan Santoso, asbun saja bapak ini, 300 juta penduduk Indonesia. Masa nggak ada yang lebih baik dari Pak D? Malah banyak yang lebih baik. Kalau cuma membangun pakai hutang, semua orang juga bisa. Sejarah akan mencatat siapa pemimpin yang paling banyak berhutang. Berita keempat, Luhut bujuk Saudi investasi di IKN, kata politisi Demokrat anak SBY. Kadrun yang begitu dibenci, namun dibutuhkan. Politisi Partai Demokrat Yan Harahap menanggapi berita soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang membujuk Arab Saudi untuk berinvestasi di ibu kota negara IKN Nusantara. Ia menyinggung bahwa Arab Saudi merupakan kadrun yang sangat dibenci, namun juga dibutuhkan. Kadrun yang begitu dibenci, namun dibutuhkan, kata Yan Harahap pada Jumat 4 Maret 2022. Bersama pernyataannya, Yan Harahap melampirkan berita CNN Indonesia berjudul Temui Pangeran. Luhut bujuk Saudi investasi di IKN. Netizen pun angkat bicara, hahaha, kadrun yang mana ya? Kadrun itu penjual agama dan penghasut umat. Netizen lain tak terima. Kalau berita begini, komennya mengarah kadrun Petamburan. Tapi kalau beritanya tentang Islam, cebong biadab mengartikan kadrun itu lain. Di lain sisi, kawan Presiden Jokowi disindir. Fadlizon bilang, kalau Indonesia ingin jaya, butuh pemimpin seperti Putin. Nggak banyak hutang, nggak pelongok-pelongok. Baru-baru ini, kembali beredar cuitan lawas politisi Gerindra, yakni Fadlizon, yang tampak mengagumi sosok Presiden Rusia, Vladimir Putin. Menurutnya, jikalau Republik Indonesia RI ingat, ingin bangkit berjaya, maka membutuhkan sosok pemimpin seperti Vladimir Putin. Dalam cuitan lawas tersebut, Fadlizon memuji-muji Putin sebagai sosok yang berani, visioner, cerdas, serta berwibawa. Namun, tak hanya itu, seolah menyindir pemerintah Indonesia, Fadli juga menyebut sosok Putin tak banyak hutang dan tak pelongok-pelongok. Kalau ingin bangkit dan jaya, Republik Indonesia butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, tulis Fadlizon, Rabu 2 Maret 2022. Berani, visioner, cerdas, berwibawa, tak banyak hutang, tak pelangak-pelongok, tandasnya menohok. Melansir detik.com, cuitan tersebut diunggah pada 30 Maret 2018 silam, ketika ia mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi terkait kebijakan yang dibuat. Ketika itu, Vladimir Putin baru saja terpilih kembali menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya dengan meraih lebih dari 76% suara mayoritas. Tak ada penantang kuat bagi Putin dalam Pilpres Rusia 201. Setelah pemimpin oposisi utama Alexei Navalny dilarang ikut pemilihan. Seperti diketahui, nama Vladimir Putin belakangan ini memang banyak dibicarakan usai Rusia menyerang Ukraina sejak Kamis lalu, 24 Februari 2022. Atas aksi pecahnya peperangan Rusia-Ukraina tersebut, Rusia kemudian dijatuhi sanksi oleh sejumlah negara di dunia